Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nurul Ihsaniyah, Muhammad Lukman Baihaqi, Sofia Nani Nunia, dan Dewi Anissa Usolihah akan mempresentasikan mengenai konsep pembelajaran PAI. Mari kita simak videonya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran PAI. Pembelajaran merupakan terjemah dari kata instruction yang dalam bahasa Yunani disebut instructus atau instruere yang artinya menyampaikan pikiran. Jadi pembelajaran merupakan proses penyampaian atau komunikasi dua arah mengajar yang dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik atau murid. Menurut Corey, sebagai dikutip oleh Syaiful Sagala, pembelajaran adalah suatu proses di mana lingkungan seseorang secara sengaja dikelola untuk kemungkinan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan respon terhadap situasi tertentu. Pembelajaran merupakan suatu sumber khusus dari pendidikan. Dari definisi di atas dapat ditarik satu pemahaman bahwa pembelajaran merupakan proses secara sengaja yang dirancang untuk menciptakan aktivitas belajar dari diri individu. Sedangkan pendidikan agama Islam merupakan upaya mendidik agama Islam atau ajaran Islam dan nilai-nilainya agar menjadi way of life atau pandangan dan sikap hidup peserta didik. Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar untuk mentaati ketentuan Allah sebagai pedoman dan dasar para peserta didik agar pengetahuan keagamaan dan handal dalam menjalankan ketentuan-ketentuan Allah secara keseluruhan. Jadi, pembelajaran pendidikan agama Islam ialah suatu upaya membuat peserta didik dapat belajar, butuh belajar, terdorong belajar, mau belajar, dan tertarik untuk terus-menerus mempelajari agama Islam. Baik untuk kepentingan mengetahui bagaimana cara beragama yang benar, maupun mempelajari Islam sebagai pengetahuan yang mengakibatkan perubahan yang relatif tetap dalam tingkah laku seseorang, baik kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri lainnya. Yang kedua adalah konsep-konsep pembelajaran PAI. A. Pengertian pembelajaran PAI yang tadi sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Lalu yang selanjutnya adalah B. Tujuan dan fungsi pembelajaran PAI. Zakia Darajdat dalam bukunya Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam mendefinisikan tujuan pendidikan agama Islam adalah sebagai berikut. Tujuan pendidikan agama Islam yaitu membina manusia beragama, berarti manusia yang mampu melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam dengan baik dan sempurna, sehingga tercermin mana sikap dan tindakan dalam seluruh kehidupannya, dalam rangka mencapai kebahagiaan dan kejayaan dunia dan akhirat, yang dapat dibina melalui pengajaran agama yang intensif dan efektif. Lalu, ada beberapa hal tentang fungsi pembelajaran PAI yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Nomor 1, pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditanamkan dalam lingkup pendidikan keluarga. Yang kedua, pengajaran, yaitu untuk menyampaikan pengetahuan keagamaan yang fungsional. Yang ketiga, penyesuaian, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, dan dapat bersosialisasi dengan lingkungan sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang keempat adalah pembiasaan, yaitu melatih peserta didik untuk selalu mengamalkan ajaran Islam, menjalankan ibadah, dan selalu berbuat baik. Di samping fungsi-fungsi tersebut, hal yang sangat perlu diingatkan bahwa pendidikan agama Islam merupakan sumber nilai, yaitu memberikan pedoman hidup bagi peserta didik untuk mencapai kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Lalu yang C, prinsip-prinsip pembelajaran PAI.
terdapat beberapa prinsip yang harus menjadi inspirasi bagi pihak-pihak yang terkait dengan pembelajaran, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum pembelajaran itu meliputi 1. Bahwa belajar menghasilkan perubahan perilaku peserta didik yang relatif permanen. Yang kedua, peserta didik memiliki potensi, gandrung, dan kemampuan yang merupakan benih kodrati untuk ditumbuh kembangkan. Yang ketiga, perubahan atau pencapaian kualitas ideal itu tidak tumbuh alami linear sejalan proses kehidupan. Sedangkan prinsip khusus pembelajaran itu meliputi 1. Prinsip perhatian dan motivasi, lalu yang kedua prinsip keaktifan. Perhatian dalam proses pembelajaran memiliki peranan yang sangat penting sebagai awal dalam memicu aktivitas-aktivitas belajar. Untuk memunculkan perhatian siswa, maka perlu kiranya disusun sebuah rancangan bagaimana menarik perhatian siswa dalam proses pembelajaran. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran pendidikan agama Islam. Strategi pembelajaran pendidikan agama Islam merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjelaskan komponen-komponen umum dari suatu bahan pembelajaran pendidikan agama Islam sendiri beserta prosedurnya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Adapun beberapa strategi dasar dalam pembelajaran PAI, di antara lain yang pertama, identifikasi dan penetapan perubahan perilaku. Ditinjau dari tujuan belajar, yaitu menjadikan tingkah laku peserta didik ke arah yang lebih baik. Dengan begitu, maka adanya perencanaan yang baik akan menjadikan tujuan dari pembelajaran itu terlaksana. Perencanaan pembelajaran adalah seperangkat rencana dan pengaturan kegiatan pembelajaran, media pembelajaran, waktu, pengelolaan kelas, dan penilaian hasil belajar. Perencanaan program pembelajaran memperkirakan mengenai tindakan yang akan dilakukan pada saat melaksanakan pembelajaran. Berikut ini langkah-langkah untuk membuat perencanaan pembelajaran. Yang pertama, membuat jenis tujuan yang ingin dicapai dari pembelajaran tersebut. Selanjutnya yaitu memilih strategi yang tepat dalam aktivitas-aktivitas pembelajaran dan mengumpulkan materi-materi pendukung. Selanjutnya yaitu mengatur dan menetapkan unsur-unsur pembelajaran seperti tujuan, bahan atau isi pembelajaran, metode yang digunakan, alat dan sumber serta penilaian yang akan diterapkan nantinya. Yang kedua, pendekatan sistem pembelajaran. Dalam kegiatan ini, guru harus ekstra aktif untuk menciptakan dan menumbuhkan rasa keingintahuan siswa agar menjadikan tujuan pembelajaran tercapai. Pada tahap ini, pengetahuan teori belajar mengajar dan pengetahuan tentang peserta didik diperlukan dan juga kemahiran keterampilan teknik belajar. Misalnya prinsip mengajar, penggunaan alat bantu pengajaran, penggunaan metode mengajar, dan keterampilan menilai hasil belajar siswa. Yang ketiga yaitu metode pembelajaran, di mana metode ini merupakan hal yang sangat mempengaruhi dari proses pembelajaran yang akan terjadi. Karena metode yang digunakan dapat merealisasikan proses belajar mengajar yang akan ditetapkan nantinya. Yang keempat yaitu evaluasi pembelajaran, di mana evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan data tentang sejauh mana keberhasilan peserta didik dalam belajar dan keberhasilan guru dalam mengajar. Evaluasi belajar dan pembelajaran adalah proses untuk menentukan nilai belajar dan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Dan melalui kegiatan ini, maka
guru dapat mengetahui keberhasilan peserta didik dan cara mengajarnya. Yang terakhir yaitu materi pendidikan agama Islam, di mana materi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, penentuan materi harus dilaksanakan pada tujuan yang direncanakan, baik dari segi cakupan, tingkat kesulitan, maupun organisasinya. Baik, selanjutnya adalah komponen-komponen pembelajaran dalam pendidikan agama Islam dan perencanaan pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama yaitu komponen-komponen dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Jadi, suatu proses belajar mengajar dapat berjalan secara efektif apabila seluruh komponen yang berpengaruh dalam proses belajar mengajar saling mendukung dalam rangka untuk mencapai tujuan pembelajaran sebagai suatu sistem. Tentu saja kegiatan belajar mengajar, khususnya dalam pendidikan agama Islam, mendukung sejumlah komponen dan berpengaruh terhadap proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Komponen-komponen dalam pembelajaran pendidikan agama Islam ada 7, yang meliputi tujuan, bahan pelajaran, kegiatan belajar mengajar, alat, metode, sumber belajar, dan evaluasi. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan merupakan komponen yang berfungsi sebagai indikator keberhasilan pengajaran, akan mewarnai corak anak didik bersikap dan berbuat dalam lingkungan sekitarnya. Yang kedua yaitu bahan pelajaran. Bahan pelajaran merupakan substansi yang akan disampaikan dalam proses belajar mengajar atas dasar tujuan dan sebagai sumber belajar bagi peserta didik. Hal ini dapat berwujud seperti alat peraga dan isi pendidikan yang berupa pengetahuan, ilmu, materi, sikap, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar ini menentukan sejauh mana tujuan yang telah dicapai dalam pembelajaran. Hal ini guru hanya sebagai fasilitator dan motivator, sehingga guru harus dapat memahami dan memperhatikan aspek individual siswa atau peserta didik dalam aspek biologis, intelektual, maupun psikologis. Yang keempat yaitu alat. Alat merupakan segala sesuatu cara yang dapat digunakan dalam rangka mencapai tujuan pengajaran, memperjelas bahan pengajaran yang akan diberikan guru kepada peserta didiknya. Yang kelima yaitu metode. Metode merupakan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam proses belajar mengajar. Kombinasi dalam penggunaan dari berbagai metode pengajaran merupakan keharusan dalam praktek mengajar. Yang keenam yaitu sumber belajar. Sumber belajar merupakan bahan atau materi untuk menambah wawasan atau ilmu pengetahuan yang mengandung hal-hal positif bagi peserta didik. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan proses menentukan suatu objek tertentu berdasarkan kriterianya. Dalam pembelajaran, evaluasi berfungsi untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran dan sebagai bahan dalam memperbaiki proses belajar pendidikan agama Islam. Jadi ketujuh komponen yang saya sebutkan tadi itu saling terkait atau berhubungan satu sama lain. Tidak ada satu komponen yang dapat dilepaskan satu sama lainnya, karena dapat mengakibatkan terhambatnya proses belajar pendidikan agama Islam. Dalam proses belajar mengajar pendidikan agama Islam
akan selalu ditekankan pada interaksi antara guru dan murid yang harus diikuti oleh tujuan pendidikan agama. Usaha guru dalam membimbing murid untuk mencapai tujuan adalah guru harus memiliki bahan yang sesuai, kemudian memilih metode yang akan digunakan dan sarana yang paling tepat dan sesuai dalam penyampaian bahan dengan mempertimbangkan faktor-faktor situasi, kemudian melaksanakan evaluasi sehingga dapat memperlancar pembelajaran pendidikan agama Islam. Selanjutnya yaitu perencanaan pembelajaran. Proses belajar mengajar perlu direncanakan agar pembelajaran berlangsung dengan baik dan mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan program pembelajaran memperkirakan mengenai tindakan yang akan dilakukan pada saat pelaksanaan pembelajaran. Langkah pertama dalam tahap perencanaan adalah membuat beberapa jenis tujuan. Langkah berikutnya adalah memilih strateginya, mengatur aktivitas-aktivitas dalam pembelajaran, dan mengumpulkan bahan materi pendukung. Isi perencanaan yaitu mengatur dan menetapkan unsur-unsur pembelajaran seperti tujuan, bahan, isi, metode, alat, dan sumber, serta penilaian atau evaluasi. Perencanaan pembelajaran memainkan peran yang amat penting dalam memandu guru untuk melakukan tugasnya sebagai pendidik dalam melayani kebutuhan belajar peserta didiknya. Perencanaan juga dimaksudkan sebagai langkah awal sebelum proses pembelajaran berlangsung. Fungsi perencanaan pembelajaran ini ialah sebagai panduan dalam penyusunan program pembelajaran, penyiapan proses pembelajaran, penyiapan bahan media sumber belajar, dan penyiapan perangkat penilaian. Sedangkan manfaat perencanaan pembelajaran ialah untuk memudahkan pembuatan persiapan pembelajaran dan memudahkan pengembangan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Dengan kata lain, perencanaan pembelajaran ini merupakan usaha guru untuk mempersiapkan apa yang akan disampaikannya dalam pembelajaran, yang meliputi program pembelajaran, bahan ajar, pengelolaan kelas, serta lingkungan dalam pembelajaran. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.